Kali ini kita kedatangan produk dari Jepang. Untuk pertama kalinya kita membahas produk dari brand satu ini, yaitu Acoustun. Dari line up HS 1300 SS. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity. Bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Acoustun sendiri adalah produk yang berasal dari Jepang. Acoustun sendiri adalah perusahaan di bawah payung dari Nippon Disc Co. Ltd. Perusahaan yang sama yang mengembangkan konektor Pentacon. Jadi kalau kalian biasa melihat konektor Pentacon, biasanya 4,4 mm, itu adalah salah satu jack atau konektor yang memang bisa dikategorikan cukup pricey, cukup premium. Yang uniknya lagi dari Acoustun, selain dia merupakan produk asli Jepang, mereka juga sangat konsisten dalam memproduksi atau membuat in-ear monitor dengan konfigurasi yang mirip, yaitu single dynamic driver. Salah satunya HS 1300 SS ini yang dirilis pada tahun 2021 kemarin dan menggunakan single dynamic driver. Acoustun HS 1300 SS ini memiliki dua varian warna, yaitu warna merah dan warna biru. Selain itu, untuk ukuran drivernya adalah 10 mm dynamic driver. Dan dipasarkan di angka 4,9 jutaan untuk barunya. Kalian bisa cek marketplace kesayangan kalian. Selanjutnya kita bahas packaging dari HS 1300 SS ini. Oke, untuk packaging dari Acoustun HS 1300 SS sendiri, dia menggunakan kotak persegi, berbentuk persegi seperti ini, berwarna putih, dan di sini ada sketsa in-ear monitornya, ada logo Acoustun, lalu HS 1300 SS, lalu di sini kita lihat stainless steel, itu bodinya stainless steel, lalu Pentacon ear, lalu di sini tulis dengan tegas made in Japan. Jadi bukan made in China ya, brandnya dari Jepang tapi buatnya di China itu banyak. Ada beberapa produsen seperti itu. Jadi ini made in Japan. Lalu di sini ada sedikit penjelasan. Lalu kita ke bagian belakang, di sini ada body material dan sedikit spesifikasinya. Sensitivitasnya cukup tinggi, 110 dB, lalu impedance-nya 32 ohm. Ya itu aja sih paling, frekuensi respon 20-20 kHz, cukup standar, tidak ada apa-apa lagi. Kalau kalian mau lihat lebih detail kalian bisa pause, tapi kita akan lanjut aja. Jadi kalau pada saat di slide seperti ini, jadi ini outer box-nya, kita singkirkan dulu. Jadi ada kotak Acoustun berwarna hitam, ada tulisan silver Acoustun. Saat dibuka, bam, yes. Di sini harusnya ada in-ear monitornya, tapi kan ini re-unboxing, jadi tidak ada in-ear monitornya. Langsung di case, di sini ada silika gel, kita singkirkan aja. Di sini ada semacam seperti kapsul-kapsul gitu, tapi isinya adalah air tips. Jadi air tips dari Acoustun. Acoustun dari berbagai macam seri, dari berbagai macam ukuran juga, kalian bisa lihat di sini. Ada M+, bla bla bla. Jadi ada beberapa pasang air tips. Lalu kalau kita slide di sini ada case-nya. Kita keluarin dulu. Jadi di sini adalah case-nya Acoustun berwarna hitam, stitching-nya rapi banget dan mantap sih. Jadi kita singkirkan dulu ini. Lalu di sini ada semacam kabel tie dan kabel clip. Jadi kalian bisa lihat kabel tie dan kabel clip. Dan di bagian sini ada beberapa manual berbahasa Jepang, jadi saya tidak bisa baca juga dan sudah kosong. Jadi kita akan rekap sedikit. Oh iya, ini kalau pada saat dibuka ini adalah in-ear monitornya. Jadi in-ear monitor Acoustun HS 1300 SS. Keren banget kan desainnya. Kabelnya pun juga tebal banget. Ini 8 braid. Jadi kalau direkap lengkapannya ada in-ear monitor kabel, beberapa pasang air tips dari Acoustun, ini nggak murah tentunya. Lalu juga ada case kotak seperti ini yang useful banget menurut saya. Lalu di sini ada kabel tie dan kabel clip, 2 diberikan, serta ada manual book berbahasa Jepang. Saya nggak ngerti bacanya. Untuk packagingnya sendiri kami berikan skor amin. Ini adalah tipe packaging yang bisa dikategorikan super lengkap.
Selanjutnya kita bahas build quality dari HS1300SS ini. Untuk build quality sendiri dari Acostun HS1300SS ini, housingnya sendiri berbahan campuran antara stainless steel dan aluminium. Jadi ada dua campuran metal, stainless steel dan aluminium, yang kokoh banget dan menurut saya ini baru kesannya cyberpunk look. Untuk housingnya sendiri berwarna biru, kalian bisa lihat berwarna biru yang cukup terang. Dan di bagian dalamnya ini kalau kita lihat di sini ada marking R. Di sini ada R juga untuk kabelnya. Lalu kita lihat bahannya ini stainless steel untuk bagian nozzle-nya. Kita akan buka nozzle-nya, yes. Nozzle-nya ini agak berbeda dengan bahan dari housing-nya. Di sini bahannya stainless steel. Atau mungkin sama ya, saya nggak tahu. Anggap aja beda lah. Jadi ini stainless steel, ini bahannya juga stainless steel dan aluminium sih. Mungkin ini aluminium, saya nggak tahu sih. Tapi biasanya stainless steel itu terkesan lebih berat dibandingkan aluminium. Nah, untuk nozzle-nya sendiri mungkin sekitar 5 mm, jadi ya bisa dikategorikan sedikit lebih besar daripada umumnya. Lalu kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya di sini keren banget. Jadi ada semacam tonjolan silver gitu di bagian tengah housingnya, dan ada tulisan Acostun di bagian sampingnya deket konektornya ini. Jadi ada dua screw juga, dua baut gitu. Keren sih, saya suka sih desainnya. Lanjut ke bagian konektornya sendiri, ini adalah konektor MMCX yang tapi agak aneh, dia ada satu pin, jadi one pin MMCX. Saya nggak tahu, jadi gimana cara menjelaskannya, tapi dia ada semacam female pinnya gitu. Agak beda dengan MMCX pada umumnya kalau menurut saya, jadi ya aneh aja sih kalau menurut saya. Lanjut bagian kabelnya sendiri, ini adalah kabel yang tidak preform, jadi tidak preform, dia nggak ada preformnya sama sekali. Pemakaiannya sendiri adalah over ear, tapi nggak preform, ya nggak tahu sih. Mungkin bagi sebagian orang mungkin akan bermasalah, tapi menurut saya ya oke lah, tapi ya bisa dipahami lah. Karena kabelnya sendiri adalah kabel 8 braid OFC berwarna hitam yang garang banget menurut saya. Dan kesan kabelnya sendiri lebih terkesan kaku daripada luwes. Selain itu juga untuk bagian splitter dan chin slidernya ini berbahan metal, ada tulisan Acostunnya juga, keren. Lalu di sini 8 bridge yang dipilih dengan sangat rapi, jadi tidak ada yang terlepas ataupun yang aneh-aneh. Lalu untuk bagian jacknya adalah jack L-shape, gold plated 3,5 mm dengan bahan jack berbahan metal dan ada tulisan Acostunnya. Ini overall build yang nggak main-main sih menurut saya. Ya mungkin kalau kita mau cari nitpicking banget ya dia nggak ada itu sih. Ear hook. Jadi ear hooknya nggak ada ya, itu nitpicking banget. Cuma ya bagi saya ya it's okay lah. Dia memberikan kabel yang bisa dikategorikan sangat-sangat premium. Overall untuk build quality-nya ini bisa dikategorikan sangat serius banget. Acostun menggarap HS1300SS ini dan nggak main-main tentunya, dan kita tentu saja memberikan skor amin untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari HS1300SS ini. HS1300SS ini memiliki housing yang agak sedikit gendut dan terasa berbobot, atau mungkin bisa dikategorikan sedikit berat. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear seperti ini, dan tipe pemakaiannya adalah regular fit. Jadi kita bisa lihat di sini regular fit. Untuk kekedapannya sendiri not the best, jadi suara dari luar masih bisa terdengar. Selain itu, dia memiliki grip yang mantap banget. Jadi kalian gerak-gerak seperti apapun, tidak akan berpindah tempat ataupun goyang ini monitor. Bukan tipe yang super snack banget untuk pemakaian dari HS1300SS ini. Jadi kesannya itu tidak terlalu neken banget, tidak terlalu sesek banget, dan juga tidak terlalu panas dalam jangka waktu pemakaian yang cukup panjang. Tapi sedikit tambahan dari saya, ini fitting yang belum tentu versatile untuk semua jenis telinga. Jadi itu perlu diperhatikan, ini belum tentu semua orang akan cocok menggunakan ini monitor satu ini. Walaupun kita bilang secara housing mungkin bukan yang terbesar, tapi kalau untuk fitting ya, kalau untuk saya nggak ada masalah. Tapi kalau untuk telinga orang lain kan mungkin bisa beda-beda ya. Jadi ya ada baiknya ya kalian bisa coba dulu aja. Tapi overall untuk kalau kalian yang memiliki telinga yang sedang mungkin mengarah ke besar nggak akan bermasalah sih. Mungkin sedang aja nggak apa-apa. Tapi kalau telinga kalian kecil mungkin ada baiknya diaudisi dulu sih. Untuk kabelnya pun cukup aman dari mikrofonik, jadi ya tidak mengganggu untuk fittingnya, dan secara overall kami berikan skor B- untuk fittingnya. Untuk saya nggak ada masalah sama sekali untuk fittingnya.
Overall fittingnya oke aja, tapi secara kekedapan not the best. Selanjutnya kita bahas sound quality dari HS 1300 SS ini. Menurut saya suaranya ini arahnya mungkin netral atau bisa dikategorikan juga mild V-shape. Tidak berat di drive dengan HP sekalipun untuk in-ear monitor satu ini. Jadi powernya ini cukup efisien. Jadi dengan HP pun masih oke sih kalau menurut saya. Untuk ngedrive-nya ya, bukan untuk output suaranya yang gimana-gimana gitu. Pastinya DAP yang bagus akan memberikan output suara yang bagus pula. Tapi kalau untuk ngedrive-nya, HP nggak ada masalah. Untuk bagian bassnya ini bodinya bisa dikategorikan mengarah ke tipis dibandingkan tebal. Jadi mengarah ke tipis untuk bagian body bassnya. Tidak terlalu banyak boosting juga untuk bagian bassnya, tapi tetap memberikan kesan yang fun. Impact dan rumble-nya pun masih cukup terasa. Termasuk tipe bass yang cepet, jadi bersih, cepet, clean, dan less decay. Di sisi lain, hal itu akan menyebabkan tekstur dari DD-nya ini kurang terhighlight untuk bagian bassnya. Untuk bassnya sendiri menurut saya ini bass yang cukup aman, cukup fun, ada kesan fun-nya juga. Ya, untuk beberapa macam lagu secara umum saya rasa nggak akan bermasalah sih. Mungkin kalau genre kalian super spesifik yang bass heavy, mungkin in-ear monitor satu ini nggak akan cocok. Mungkin EDM mungkin nggak terlalu cocok sih. Tapi untuk overall lagu secara umum saya rasa nggak akan bermasalah. Mid-nya di sini posisinya sedikit mundur, jadi bukan V-shape, tapi agak mild V-shape, jadi agak sedikit mundur aja. Dan tipe mid-nya ini lebih ke arah tipe-tipe yang tipis. Tapi tipis yang clear, jelas banget. Untuk male vokalnya menurut saya bodinya cukup baik, walaupun bukan yang bagus banget, yang tebal banget, no. Jadi cukup bagus bodinya, dan dia memberikan kesan yang clean banget untuk male vokalnya. Untuk female vokalnya terkesan lebih tipis lagi dibandingkan male vokalnya, tapi tetap memberikan kesan yang clear banget. Dengan detail dan juga artikulasi yang bagus. Jadi kesan female vokalnya ini lebih analytical dibandingkan male vokalnya. Jadi male vokalnya ini sedikit lebih meaty dibandingkan female vokalnya. Female vokalnya di render agak sedikit lebih ke arah analytical dibandingkan warmer side dari male vokalnya. In-ear monitor satu ini pun cukup aman bagian mid-nya dari shouty. Jadi itu hal baik. Jadi kalau kalian sensitif tentunya tidak akan pusing juga harus merasa tersiksa untuk mendengarkan sebuah lagu tentunya. Untuk instrumen sendiri posisinya memang agak sedikit lebih maju dibandingkan vokalnya, jadi kesan lively-nya ini dapat banget. Secara dinamika pun cukup baik dan cukup luas untuk in-ear monitor satu ini. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan sparkling, tapi bukan treble yang bisa dikategorikan overblight atau nyerang banget. Jadi tekstur dari treble-nya ini masih dapat, jadi kalau kalian treble head, tentunya in-ear monitor satu ini memberikan kesan tekstur yang bagus untuk bagian treble. Tapi kalau kalian sensitif pun, in-ear monitor satu ini dia masih terkontrol, kategori sparkling yang terkontrol. Tapi agak pedes ya, agak sedikit lebih pedes. Mungkin kalau kalian ekspektasi, oh nggak pedes sama sekali, no. Jadi treble-nya cukup ada energinya. Untuk detailnya juga terkesan detail banget dan ada kesan airy-nya untuk bagian upper treble. Secara keseluruhan untuk tonalitas dari HS 1300 ini kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Soalnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor yang bisa dikategorikan lively presentasinya dibandingkan relaxing atau smooth. Jadi mungkin bagi sebagian orang akan cukup intens untuk didengarkan dalam jangka waktu panjang. Mungkin akan lebih cepat fatigue kalau kalian bisa mendengarkan in-ear monitor yang smooth, yang relaxing. In-ear monitor satu ini mungkin akan bikin cepat fatigue juga. Untuk timbernya sendiri menurut saya cukup oke, walaupun bukan yang ternatural banget. Untuk soundstage-nya, dia cukup lebar. Kesan lebarnya dapat, tapi kesan depth dan height-nya menurut saya agak kurang. Untuk detailnya, dia memiliki micro detail yang bagus, yang terhighlight dengan cukup baik. Lalu untuk clarity-nya bisa dikategorikan juga bagus clarity-nya. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup oke. Dia memisahkan instrumen, vokal dengan instrumen-instrumen lain dengan cukup baik. Untuk kelas 1 DD ini oke banget sih. Lalu kalau kita bilang imagingnya ya terkesan kurang layering aja. Itu wajar, lalu kita lanjut ke bagian positioning. Positioningnya menurut saya juga tidak ada masalah yang terlalu berarti, semuanya masih dalam konteks yang pinpoint. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas dari HS 1300 SS ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya dari in-ear monitor satu ini, MMCX-nya aneh. Jadi MMCX-nya itu semacam ada satu pin di tengah gitu. Saya nggak tahu apakah nanti bisa mengganti. Harusnya nggak bisa sih, karena dia ada satu pin nongol gitu di bagian female-nya. Jadi male-nya itu
ada semacam konektor gitu, ada bolongan untuk masukin ke female-nya. Jadi kayak semacam ada single pin MMCX, bisa diputar tapi ada single pin di bagian female-nya. Jadi itu cons yang menurut saya agak mengganggu sih. Kita nggak bisa ganti macam-macam kabel lah. Cons yang kedua, ini in-ear monitor yang gampang sekali paint chip. Jadi cat-catnya dari in-ear monitor satu ini, karena sudut-sudutnya ini bisa dikategorikan agak-agak lancip dan karakter desainnya memang agak nyeleneh gitu. Jadi di sudut-sudut yang memang tertentu, yang banyak gesekan-gesekan mungkin dengan telinga atau dengan jari, itu akan mudah pudar untuk catnya. Cons yang ketiga yaitu fittingnya ini mix and match. Maksudnya mix and match di sini menurut saya ini bukan tipe in-ear monitor yang fittingnya versatile banget. Jadi kalau untuk saya nggak ada masalah memang. Fittingnya oke-oke aja, tapi saya belum bisa menyarankan untuk semua jenis telinga. Jadi bukan yang versatile, jadi kalian harus coba-coba dulu. Kalau ragu, silahkan coba-coba dulu aja daripada kalian beli kucing dalam karung. Untuk pro-nya, ini in-ear monitor yang good build quality, ganteng dan kokoh banget. Jadi ya saya tidak ada komplain, desainnya keren abis. Ini baru desain yang cyberpunk, tidak seperti dulu Titan S. Itu bukan cyberpunk sih, tapi steampunk kalau menurut saya. Pro yang kedua, suaranya ini bisa dikategorikan cukup matang untuk kelas mid-end, apalagi dia hanya menggunakan single dynamic driver. Pro yang ketiga, in-ear monitor satu ini merupakan in-ear monitor yang packagingnya ini bisa dikategorikan super lengkap. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami kategorikan salah satu in-ear monitor yang fair value dan kami berikan skor B. Oke, di sini kita akan komparasi dua in-ear monitor yang saya punya, yaitu M7 di sisi kiri, di mana dia dipasarkan di 7,5 jutaan, dan di sebelah kanan adalah HS 1300 dipasarkan, anggap aja 5 juta lah, 4,9 ya, tambah 100 anggap 5 juta lah. Lalu kalau kita bilang untuk bassnya, HS di sini memiliki bass yang lebih clean dan lebih cepat dibandingkan M7. M7 ini bassnya lebih soft, lebih kalem, tapi lebih full sounding bassnya dibandingkan dari HS 1300 SS ini. Lebih nampol di HS, tapi lebih penuh di M7. Tapi kedua in-ear monitor ini bukan dikategorikan bass yang berotot, yang besar banget, enggak. Jadi bassnya ini tipe-tipenya itu cukup sweet spot dan tidak berlebihan lah. Bahkan di sini agak lebih terkesan lebih light body dibandingkan M7. Mid-nya ini di HS lebih terkesan analytical clean, sedangkan di M7 ini lebih terkesan smoother dan full sounding, tapi sedikit lebih grainy dibandingkan HS. Jadi HS-nya lebih clean, di sini agak sedikit lebih grainy, tapi full sounding dan lebih sweet lah untuk bagian mid-nya. Lalu kita ke bagian treble. HS ini memiliki treble yang jelas lebih sparkling, tapi lebih smoother di M7. Namun sama-sama memiliki detail dan airiness yang oke dari kedua in-ear monitor ini. Itu masalah taste aja. Kalau kalian suka lebih nyantai, lebih smooth bagian treble-nya M7. Tapi kalau lebih suka yang lebih ada teksturnya, yang lebih dapet sparklingnya, tentu saja HS lebih mantap. Detail kita bilang, detail mungkin sedikit lebih baik di HS. Untuk clarity jelas HS lebih clear. Sedangkan di M7 ini menurut saya lebih full sounding. Selain itu timbernya menurut saya lebih oke dan stereo imagingnya lebih baik dibandingkan HS. Ya itu mungkin sedikit komparasi yang bisa saya berikan dari kedua in-ear monitor ini. Tapi disclaimer, harganya agak sedikit berbeda, 2,5 jutaan. Jadi itu pilihan untuk kalian. Kesimpulan, HS 1300 SS ini adalah in-ear monitor yang cukup oke, real made in Japan. Jadi made in-nya Japan, brand originnya Japan. Untuk suaranya sendiri menurut saya cukup mudah diterima, tapi memang kita tidak bisa pungkiri Akustun HS 1300 SS ini masih kalah pamor dibandingkan Chi-Fi yang ada di pasaran. Apalagi di harga 4,9 jutaan kalian sudah dapat in-ear monitor multi driver dari kelas Chi-Fi. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai HS 1300 SS ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!